buat kain perca dibentuk bunga atau apa gitu. Terus kalau dari kelas 4 itu kemarin juga dia bikin botol pot yang dikasih roda. Jadi dia bikin pot dikasih roda dari botol juga, botol besar itu. Terus ada lagi buat kertas, koran, plastik gitu dibuat buat baju, buat rok dan sebagainya gitu. Terus kalau dari kelas 5 sendiri itu kemarin buat burung dari kertas. Nah, itu nanti karya-karya dari mereka itu ditampilkan di saat di puncaknya di gelar karya itu. Di gelar karya itu, kalau yang tadi kayak yang menghias-hias apa kasihnya mereka itu ditaruh di meja-meja gitu. Kalau yang kayak kertas dikalungin itu mereka di fashion show gitu. Ya mungkin dimensinya gotong royong, kreativitas, berkreativitas juga di situ juga diterapkan. Besokanmu gak ada gelar karya sih, Kak. Soalnya saya udah ditarik gitu, Kak. Udah gak ada berarti. Iya. Jadi Kak Arin belum ada fase gelar karya kayak gini. Sayang banget, padahal seru banget itu, Kak. Iya, punya ada nggak? Nggak ada. Oh iya. Tapi kan juga nggak ada ya. Tapi ini sangat kreatif ini di SD-nya tadi bikin dari telur asin, terusan mading, buat mading, terus ini tadi dari bahan bekas kayak gitu. Jadi sangat kreatif dan tapi sayangnya dari Kak Arin sama Kak Rizky itu tidak bisa menghadiri acara Gelar karya. Oh, nggak diundang. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nanti daripada jadi jauh gitu kan. Terus. Nah, kalau bagaimana sih Kak menurut kakak-kakak ini melihat hubungan antara pembelajaran terpadu dan proyek pembelajaran Pancasila itu sendiri? Boleh silakan. Iya, silakan. Kalau hubungan dari pembelajaran terpadu ini kan, pembelajaran terpadu tadi kan seperti di awal, dia menyatukan dari beberapa mata pelajaran juga. Terus habis itu untuk pembelajaran mata pelajaran sendiri kan pasti juga ada kaitannya juga dengan nilai-nilai Pancasila, pasti tidak akan luput karena kan itu pendidikan karakter juga. Terus habis itu mungkin lebih ke contoh konkretnya, itu saya lupa tadi ada satu juga profil pelajar Pancasila yang proyeknya itu diterapin juga. Itu namanya kalau di tempat SD Kesalahan kemarin yang saya ikuti itu menanam tanaman obat. Nah, sebelum kita menanam tanaman obat itu pasti di kelas itu udah diterangin sama gurunya. Sama guru kelasnya itu udah diterangin tanaman obat itu gunanya ini dan di buku juga ada. Jadi sekalian literasi juga. Nah, literasi kan termasuk dari bahasa Indonesia. Nah, tadi pembelajaran terpadu mengkaitkan beberapa mata pelajaran. Nah, kalau di tanaman obat ini yang pertama, literasi tadi termasuk dalam bahasa Indonesia. Habis itu nanti waktu kita menanam, kita kan mengamati langsung bagaimana tanaman obat itu apa aja. Nah, itu dari IPA juga bisa. Terus habis itu kita kan ngerjain juga bareng-bareng, itu termasuk dalam gotong royong juga dalam IPS. Lalu habis itu mungkin nanti itu lebih bisa diterapin juga buat anak-anak supaya mereka sadar akan lingkungan mereka juga sadar akan obat itu nggak cuma yang dari dokter, cuman ada obat yang langsung ada gitu kan. Iya, instan kayak gitu. Jadi kalau obat yang langsung dari tanaman itu lebih manjur gitu kan. Orang tradisional dulu kan belum ada obat instan gitu. Mungkin itu sih Kak, ada yang ditambahin Kak? Kurang lebihnya cukup sih. Oh iya, mungkin sama sih Kak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggabungkan pembelajaran terpadu dan proyek pelajar Pancasila, kita tidak hanya meningkatkan pemahaman akademis siswa, tetapi kita juga menanamkan nilai-nilai penting dalam kehidupan mereka. Iya, betul sekali. Lalu bagaimana dengan contoh konkret yang mungkin sudah diterapkan? Bagaimana kakak-kakak? Mungkin ada yang mau nambahin? Kalau dari SD saya tadi ya, itu tadi sih Kak, lebih ke tanaman itu tadi kan udah dikembangin juga buat di kelasnya gitu. Itu buat jadi nilai keterampilan juga ada, tidak hanya akademis seperti yang sudah disampaikan tadi gitu. Mungkin kalau dari SD lain ada tambahan? Mungkin juga kalau dari aku juga sama sih, kayak
Kalau yang tadi misal di kelas 2 literasi, kelas 2 itu kan biasa ada yang masih bacanya terbata-bata masih gitu kan. Jadi kalau setiap pelajaran itu kalau bisa ya diselingin membaca kayak gitu. Terus jadi ya itu diselingin kayak seni kayak tadi membuat botol bekas itu nanti sebelum kita menggunting dan sebagainya itu kita selipin membaca. Jadi kita kasih print-printan satu membaca cara membuatnya atau apa gitu. Nah itu juga termasuk kayak berkaitan gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Ya boleh. Menurut saya yang sudah saya jelaskan tadi, di kelas Bapak kan membuat itu telur asin. Nah itu dari pelajaran prakarya. Iya, Ya itu terus nanti dimensi yang diterapkan itu bergotong royong begitu. Jadi kayak berkaitan kayak gitu ya Iya, Kak ya. iya. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, terima kasih atas wawancara yang sangat luar biasa ini, sangat berharga ini. Nah, mungkin dari Bu Marta, Bu Arin, dan kok Bu? Aduh maaf ya. Kayak Kita masih muda loh Kak. Gak apa-apa, doain aja biar Iya. ya itu juga kan Iya, juga kita kan sebenarnya ya itu juga lama-lama doain aja gak apa-apa. Iya itu tadi doa kan. Iya, iya. Oke. Ya, mungkin dari Kak Marta, Kak Arin dan Kak Priska, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bisa menginspirasi para pendengar-pendengar yang ada di rumah gitu, dan bisa menerapkan pembelajaran terpadu dan proyek pembelajaran Pancasila ini di sekolahan mereka masing-masing seperti itu. Hebat-hebat sekali ya Kak. Sebelum ditutup kita nyanyi dimensi kelima dulu. Oh iya, tadi kok sampai lupa. Tadi kan ditahan, nanti di akhir. Mungkin bisa dibantu sama kakak-kakak ini bisa nyanyi. boleh. Oke, Iya. yuk. Pakai gerakan ini Kak? Iya. Oh iya, lebih enaknya tuh pakai gerakan Iya. Kak, biar afdol, soalnya tuh kan kayak anak SD Iya. gitu kan. Nah, oke, bisa dimulai yuk. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maaf ya Kak, agak salah gerakannya kita soalnya agak-agak lupa. Boleh. Yang lagi juga Mungkin boleh diulang? Boleh. Lebih seru lagi ya. Boleh. Yuk. Mungkin yang di rumah bisa ikutan. Oke, bareng-bareng ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wow, hebat banget. Akhirnya lebih banyak ini. Nanti dikat-kat aja gitu gak sih Kak? Aduh, kan ini live Kak, jadi nggak bisa. Gitu. Kalau Bu Nesya tuh harus sering bercanda kayak gitu. Iya, biar anak-anak tuh Iya, biar semangat kayak gitu ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih, Kak sudah menghadiri podcast kali ini. Iya. Terima kasih juga Kak, kita udah diundang ke sini. Kita senang banget bisa diundang datang ke podcast Cita Cemerlang ini Kak. Kita juga sangat senang sekali ya Iya, dihadiri iya. sama kakak-kakak yang luar Terima biasa kasih, ini. Kak. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya di podcast Cita Cemerlang. Terima kasih, dadah.